Dari 900 miliar yang dibutuhkan, hanya 600 miliar yang dianggarkan untuk pembebasan lahan proyek tol Kediri-Kertosono. Sisanya tahun depan. Assalamualaikum semuanya. Tol Kertosono Kediri diperkirakan membutuhkan dana pembebasan lahan sekitar 900 miliar. Di tahun ini hanya dianggarkan 600 miliar untuk pembebasan lahan warga Nganjuk. Berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kalian akan mendapat informasi menarik di setiap harinya. Realisasi jalan tol Kediri-Kertosono agaknya benar-benar lambat. Ini setelah pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir tahun ini meleset. Pasalnya, pembelian tanah untuk Kabupaten Kediri baru bisa dilakukan tahun depan. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra P, menyebutkan pengadaan tanah tol Kediri-Kertosono membutuhkan anggaran sekitar 900 miliar. Tahun ini baru dianggarkan sekitar 600 miliar untuk Kabupaten Nganjuk terlebih dulu. Diperkirakan itu juga masih kurang. Pengadaan tanah untuk Kabupaten Kediri menurutnya membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar. Penganggaran dana pengadaan tanah untuk Kediri baru dilakukan tahun depan, bersamaan dengan penambahan pengadaan tanah untuk Nganjuk. Sesuai surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, PUPR akan menjadi anggota panitia pengadaan tanah tol Kediri-Kertosono. Meski demikian, diakui hingga saat ini masih belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang pengadaan tanah. Belum ada rapat saat pihaknya mengikuti jadwal yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah. Untuk diketahui, di Kabupaten Kediri dibutuhkan pembebasan tanah seluas 38,79 hektar yang terletak di 2 kecamatan dan 5 desa, yakni Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, dan Desa Ngablak Maron, Banyakan, Sendang, Kecamatan Banyakan. Sedangkan di Nganjuk, kebutuhan lahan mencapai 182 hektar yang terletak di 3 kecamatan dan 17 desa. Selain tanah warga di Kabupaten Kediri, ada tanah milik Pemkab Kediri dan tanah kas desa yang akan terdampak. Terkait hal ini, menurutnya proses pembebasan lahan untuk tanah kas desa lebih ribet. Kalau tanah milik Pemkab tinggal tukar guling, tapi kalau kas desa prosesnya panjang. Sebelum melakukan tukar guling, PPK pengadaan tanah harus mengajukan izin ke gubernur. Setelah izin turun, barulah bisa dilakukan tukar guling. Syaratnya, tanah pengganti harus berada di satu desa atau berada di desa lain yang berdampingan. Sesuai penuturan PPK, mereka sudah menginventarisasi tanah kas desa yang terpakai. Sudah proses izin ke Gubernur Jawa Timur. Sayangnya, PPK pengadaan tanah tol Kediri-Kertosono Kartika Sari belum bisa dikonfirmasi tentang progres pengadaan tanah tol Kediri-Kertosono. Itulah progres tol Kertosono Kediri, memang lambat perkembangannya, tapi setidaknya ada progres yang dilakukan dan ada tahapan-tahapan yang dijalankan. Pembebasan lahan memang akan dilakukan, apalagi dananya sudah dianggarkan. Mengenai kapan dilakukan, itu yang belum dipublikasikan. Itulah informasi terkini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.